Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a ya rabbal alamin. La tatakabbar, janganlah berlaku sombong. Hadis ini penting kita fahami karena hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan orang lain dengan cara menghindarkan diri kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh orang lain. Bagaimana kita bisa memuliakan orang selain diri kita? Bagaimana kemudian kita dapat menerima kebenaran dari orang lain yang notabene memiliki perbedaan-perbedaan dengan kita. Sehingga ketika kita memahami hadis ini, harapannya nanti kehidupan kita akan lebih baik, terutama interaksi kita dengan orang lain. Kalau hubungannya sudah baik, maka dakwah yang kita bawa, muatan kebaikan yang kita ingin sampaikan akan diterima dengan baik oleh orang di sekeliling kita. La tatakabbar, janganlah berlaku sombong. La di sini itu adalah la nahiyah, bukan la nafiyah. Jadi kita mengartikan la tatakabbar di sini bukan tidak sombong, tetapi jangan sombong. Paling mudah indikatornya adalah kalau dia larangan, di terakhirnya, di kata terakhir setelah la itu, sukun. Itu paling mudah. Jadi la tatakabbar, sukun. Bukan la tatakabbaru, tetapi la tatakabbar. Jangan sombong. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Jadi la di sini adalah la untuk melarang. Jangan sombong. Baik, kita lihat hadisnya. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Hadis rawahu Muslim fi Sahih Muslim bisyarah Nawawi Kitabul Iman bab Tahrimul Kibr wa Bayan. Jilid 2 halaman 89. Nanti kalau masalah halaman ini berbeda-beda ya setiap cetakan. Di satu cetakan halaman sekian, di cetakan yang lain halamannya berbeda. Kita lihat hadisnya. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibni Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Yang bersabda Nabi. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga siapa yang, yaitu orang yang fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu dzarratin, ada sebersit ya, ada seberat zarratin, zarrah. Nanti kita terjemahkan zarrah itu maksudnya apa. Min kibrin, dari kesombongan. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki dari para sahabat, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, suka kalau bajunya itu bagus. Wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya itu bagus. Qala, bersabda Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, indah. Yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Al-kibru, kesombongan itu apa? Al-kibru adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita lihat lafaz hadisnya satu-satu. An Abdullah ibni Mas'udin, dari Abdullah ibni Mas'ud. Ini sahabat Nabi ya. Dan beliau termasuk fuqahanya sahabat ini, yang banyak berfatwa di antara para sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi An Abdullah ibni Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau di dalam ilmu hadis disebut apa? Disebut sanadnya ya. Jadi silsilatur rijal. Bagaimana ketersambungan periwayat hadis itu hingga akhirnya sampai ke Nabi.
Itu yang disebut dengan sanad. Bersabda Rasulullah, ini yang nanti disebut dengan matan ya. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi, yaitu orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin, ada seberat zarrah min kibrin, dari kesombongan. La di sini di la yadkhulu itu berbeda dengan la yang la tatakabbar. Kalau la tatakabbar itu adalah la nahi, larangan. Jadi jangan sombong. Tapi kalau la yadkhulu artinya tidak masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Jadi kan kesannya berbeda. Kalau yang la tatakabbar artinya melarang, tapi kalau la yadkhulu ini artinya meniadakan. Jadi orang tersebut tidak masuk surga gitu. Jannahnya jadi objeknya. Yadkhulu itu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Refernya kembalinya ke huwa, dia laki-laki, seseorang. Man kana, siapa itu yang tidak masuk tadi. Man kana fi qalbi, yang orang itu di dalam hatinya. Qalbun itu kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan hati ya. Tetapi aslinya qalbun itu organ tubuh, jantung aslinya. Hanya saja di bahasa Indonesia diartikan secara majas ya. Artinya sesuatu yang tidak hisi, tidak teraba. Jadi dia sifatnya lebih dalam ya, majas. Kiasan, kolbun, hati yang tidak teraba. Kalau jantung kan teraba, terlihat ya, bisa disentuh, bisa dilihat kalau jantung. Tapi kalau kolbun di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hati, tempat perasaan itu berada gitu. Jadi bukan jantung kalau di bahasa kita ya. Tapi aslinya kolbun itu artinya jantung. Jantung kalau secara makna hakikinya, makna hakiki. Namun kolbun di dalam bahasa keseharian kita diartikan sebagai hati, tempat perasaan itu berada. Tidak masuk surga siapa? Orang yang di dalam hatinya ada mithqalu dzarratin ya, sebersit zarrah. Zarrah itu kalau orang Arab mengatakan an-namlatu as-saghiru, jadi semut kecil. Semut kecil. Tetapi kalau dalam bahasa sekarang itu di beberapa terjemahan diartikan dengan sebiji sawi, sekecil biji sawi. Jadi orang itu tidak masuk surga kalau di dalamnya masih ada walau sebiji sawi kesombongan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau mau jujur ya yang lebih kecil dari biji sawi itu juga ada, lebih banyak lagi. Ada biji selada itu lebih kecil dari sawi. Biji bayam ya, biji bayam itu juga lebih kecil dari biji sawi. Nah itu hanya menggambarkan kecilnya ya. Nah, ada lagi yang mengartikan zarrah itu sebagai atom. Jadi bagian dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau kita punya kapur tulis, kemudian kita pukul, kapur itu pecah. Nah, pecahan yang kecil itu kita pukul lagi sampai pecah. Pecahannya lagi kita pukul lagi sampai pecah. Pecahannya lagi kita belah lagi sampai pecah. Seterusnya sampai pecahan terakhir yang tidak bisa kita belah lagi. Itu yang disebut dengan atom. Jadi bagian terkecil dari suatu benda. Nah, kenapa kok ini dibuat zarrah ya? Hadis ini melafadzkan zarrah atau dimaknai orang Arab dulu semut kecil, semut yang kecil. Karena ini adalah lafadz yang paling mudah dijangkau oleh akal masyarakat pada waktu itu. Benda itu kecil sekecil apa sih? Oh, sekecil semut berarti paling kecil. Padahal kalau dalam riset modern ya, penelitian modern nanti ada benda-benda lain yang lebih kecil dari sekedar semut. Bahkan semut itu juga terdiri dari benda-benda kecil juga. Jadi atom-atomnya yang menyusun semut itu juga benda juga yang tidak bisa dibagi. Nah, jadi orang itu tidak masuk surga kalau di dalamnya ada sekecil itu kesombongan. Nah, sekecil atom, sekecil zarrah kesombongan. Tidak masuk surga. Tetapi tidak masuk surga di sini dimaknai oleh para ulama bukan berarti dia kekal di dalam neraka ya, tidak. Jadi artinya dia memiliki hambatan untuk masuk surga. Jadi tidak langsung masuk surga. Di dalam tafsir-tafsir hadis yang lain dikatakan para ulama menafsiri hadis ini sebagai orang itu tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Gitu.
Jadi ada orang-orang yang termasuk prioritas masuk surga, didahulukan masuk surganya. Nah, orang yang punya kesombongan di dalam hati itu tidak masuk ke orang yang prioritas masuk pertama kali masuk surga gitu. Jadi dia terhambat masuk surganya. Tetapi bukan berarti dia kekal di neraka, tidak ya. Layad hulu ini bukan berarti dia kekal di dalam neraka, tidak masuk surga, tidak seperti itu. Qala rajulun, kemudian ada laki-laki, ada seseorang di kalangan para sahabat yang minta penjelasan kepada Nabi. Karena kan kalau hadisnya berhenti di situ, ini nanti timbul pertanyaan. Gimana kemudian kalau ada kasus seperti ini, kasus seperti itu. Nah, ini sahabatnya meminta penjelasannya, istifsar, meminta penjelasan kepada Nabi. Innar rajula yuhibbu ayyakuna saubu hasanan. Sungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya itu bagus. Wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya itu bagus. Lafat kalimat ini adalah lafat kalimat berita ya. Tetapi sejatinya kalimat ini mengandung makna istifham, mengandung makna tanya. Jadi seolah-olah sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, gimana ini? Ada orang-orang yang menyukai bajunya bagus dan sendalnya bagus, dan itu kan fitrah manusia. Terus gimana kita menghadapi hadis ini? Bagaimana kita mengkompromikan hadis ini dengan realita kehidupan kita?" Jadi pertanyaan para sahabat. Inna rojula, sesungguhnya seorang laki-laki. Ini rojul ya, itu laki-laki, tetapi lafadz ini nanti juga dapat mencakup perempuan juga, atau diartikan seseorang. Sesungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya bagus dan sandalnya bagus. Bukan cuma baju dan sandal ya, nanti aksesoris lain, misalkan jam tangannya bagus, kemudian jasnya bagus, dasinya bagus, sepatunya bagus, apalagi selendangnya bagus, sorbannya bagus, baju muslimnya bagus, ya, sejadahnya bagus, tasbihnya bagus, dan aksesoris-aksesoris lain. Gimana kita mengkompromikan hadis ini, wahai Rasulullah, dengan kehidupan kita yang secara fitrah kita menyukai sesuatu yang indah. Kemudian Rasul bersabda, qala innallaha, ini qolanya Rasul ya, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu jamil, indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Jadi Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka kita sebagai seseorang yang menghamba, abdinya Allah, hambanya Allah, kita juga perlu menyukai apa yang Allah sukai. Gitu. Mencintai apa yang Allah cintai. Gitu. Boleh nggak kemudian kita berhias? Boleh. Karena apa? Yang dimaksud dengan kiber bukan larangan untuk berhias. Maka Rasulullah memberi penjelasan lagi, al-kibru batorul haqqi, kesombongan itu sejatinya adalah batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan esensi sombong itu. Jadi menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Bukan larangan untuk berhias. Kita boleh berhias tentu dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Artinya tidak tabarujan jahiliyah, tidak berhias dengan cara-cara jahiliyah, gitu. Tetapi berhias dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat. Boleh kok kita punya baju yang bagus, boleh kok kita punya pakai sandal yang bagus, tetapi hati-hati, berhiasnya harus sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan syariat. Kenapa kita boleh berhias? Karena Allah suka yang indah gitu. Allah Maha Indah dan Allah suka yang indah. Kalau Allah menyukai keindahan, maka kita juga wajib menyukai apa yang Allah sukai. Dulu ada kisah ya, Laila Majnun itu. Jadi Majnun ini suatu ketika datang ke rumahnya Laila. Dia mencintai Laila. Begitu malam-malam mengendus-endus datang ke rumah Laila, dia memeluk pohon yang ada di rumah Laila, dia bersihkan, dia ciumi. Dia usap-usap dinding yang mengelilingi rumah Laila itu, kemudian dia ciumi dindingnya, dia bersihkan. Ada orang lewat ditanya, "Wahai Majnun, kenapa engkau seperti itu?" Kemudian Majnun mengatakan, "Kau tidak memahami diriku. Lah, kenapa kamu ciumi tembok itu? Kenapa kamu bersihkan tembok itu?" Maka Majnun menjawab, "Semua yang berhubungan dengan Laila adalah Laila. Aku mencintai Laila, maka aku juga mencintai dan menyukai apa yang berhubungan dengan Laila. Dinding yang mengelilingi rumah Laila adalah Laila juga. Pohon yang tertancap di taman rumah Laila
adalah Laila. Sehingga ketika aku mencintai Laila, aku juga mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Laila. Itu kisahnya nanti bisa dibaca di novel Laila Majnun ya, Qais dan Majnun. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, ya kita juga harus mencintai apa yang Allah cintai. Kalau Allah mencintai kebaikan, mencintai keindahan, ya kita juga mencintai keindahan. Gitu. Dan indah tidak identik dengan mahal. Ya. Indah itu rapi, baik, dipandang, menyenangkan, tidak membuat pandangan kita itu nggak enak untuk memandang itu. Jadi muslim itu punya rambut ya rambutnya disisir rapi, dicukur rapi, punya baju ya bajunya dicuci, jangan baju yang bau kita pakai kemana-mana, baju compang-camping ya tidak seperti itu. Rasul mengajarkan kita untuk rapi. Ya. Kalau bahasanya sekarang apa? Good looking ya, good looking. Tetapi hati-hati loh ya, tetapi hati-hati. Orang berhias tidak cukup hanya berhias fisik tetapi dia juga harus berhias batin. Jadi fisiknya dia hiasi dengan sesuatu yang baik, yang bagus, boleh, tetapi jangan lupa batin juga perlu dihiasi. Batin juga perlu dipenuhi kebutuhan hiasan batinnya gitu. Jangan cuma hiasan lahir saja. Ini kan mahasiswa biasanya sukanya baju-baju yang bagus ya. Bajunya apa Eiger misalkan atau merek-merek tertentu, tasnya aja mahal, tasnya apa itu mereknya itu ya, misalkan Consinau, tasnya Consinau, itu kan tas mahal ya. Boleh nggak kita pakai itu ya? Ya boleh saja, asal batasan-batasnya kita penuhi. Maka al-kibru itu apa? Batorul haqi yaitu menolak kebenaran, baik kebenaran agama maupun kebenaran umum. Kebenaran yang bersifat umum ya, common sense. Nah, misalkan ada peneliti mengatakan ini faktanya virus corona itu ada loh, misalkan faktanya secara sains diteliti kok ada. Yang kita terima kebenaran itu kalau memang bisa divalidasi secara baik, secara jujur itu. Maupun kebenaran secara agama, misalkan Al-Qur'an itu kalamullah, firmannya Allah. Maka kita benarkan itu. Nah, kita terima kebenaran itu. Wa ghamtun nasi, ya kiber kesombongan itu merendahkan orang lain. Baik itu kastanya di bawah kita maupun di atas kita. Biasanya kastanya di bawah kita, baik kasta intelektual, kasta sosial, tingkatan ekonomi, itu di bawah kita kemudian kita rendahkan, biasanya gitu. Nah ini dihindarkan oleh agama, jangan sampai kita seperti itu. Nah, kenapa Batorul Haq ini di awal, kemudian Ghamtun Nas itu di terakhir? Batorul Haq itu adalah substansi kebenarannya. Sedangkan Ghamtun Nas itu adalah orang yang membawa kebenaran. Jadi biasanya sepaket. Kalau kita menolak faktanya, kita juga menolak orang yang membawa fakta biasanya. Biasanya sepaket seperti itu. Sehingga Batorul Haknya didahulukan, kita menolak faktanya itu, kemudian merembetnya ke orang yang membawa fakta tersebut. Maka kita tidak boleh menolak kebenaran hanya karena melihat orangnya berbeda dengan kita. Jangan melihat kebenaran itu dari orang yang membawa. Siapapun yang membawa, kalau itu benar kita terima. Tetapi kaidah ini hanya berlaku di kebenaran secara umum ya, bukan kebenaran di dalam ilmu hadis misalkan. Kalau ilmu hadis kita perlu melihat orang yang membawa hadis itu siapa. Dia punya kredibilitas atau tidak. Dia jujur atau tidak. Dia hafalannya kuat atau tidak. Itu nanti berpengaruh kepada derajat hadis. Sahih, hasan, dhaifnya terpengaruh di situ. Kalau yang membawa kok nggak punya kredibilitas, sukanya maksiat, sukanya aneh-aneh gitu kan, bikin bid'ah, itu juga hadis yang dibawa nanti terpengaruh. Ya, kredibilitas itu mempengaruhi derajat hadis yang dibawa dalam ilmu hadis. Tetapi dalam kebenaran secara umum kita bisa pakai kok itu. Jadi siapapun yang datang dengan kebenaran, kalau benarnya itu bisa kita validasi, maka orang yang datang itu pun kita terima gitu ya. Nah, ini yang penting dari hadis ini. Yang pertama, kita menghindarkan diri kita dari kiber, kemudian kita juga tidak dilarang untuk berhias, tetapi jangan lupa hiasan batin kita juga kita usahakan. Ada satu syair yang cukup indah ya diingat-ingat dulu ketika mahasiswa kita sering menghafal syair ini. Wan nasu aksaruhum fa ahlu dzawahiri tabdu lahum laisu bi ahlil ma'ani. Jadi kebanyakan dari manusia itu adalah ahlu dzawahir, ahli kelihatan. Jadi suka dilihat, nampaknya kayak gitu, nampaknya kayak gitu. Bajunya diperbaiki, kemudian pupurnya ya apa bedaknya ditebeli supaya kelihatan cantik lain. Tetapi orang-orang sedikit loh yang ahlu ma'ani. Ahlu ma'ani itu orang yang berfokus concern kepada keindahan yang sifatnya batin gitu.
Maka ini perlu seimbang. Keindahan zahir dan keindahan batin harus sama-sama kita usahakan. Kemudian Allah itu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ini juga menandai bahwa mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat ya. Allah memiliki sifat yaitu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu apa? Batorul haqqi, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, merendahkan manusia gitu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.